Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara kelas riset yang keempat, yaitu pembekalan PKM anggota kelompok studi penelitian ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2022, dengan tema Diseminasi Riset, Upaya Mendongkrak Semangat Berpikir Kritis, Kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam menyambut kemeriahan PKM 2023. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Sebastiana Vipindratin MKes selaku pembina kelompok studi penelitian ekonomi. Yang terhormat, Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SE MA AK CSRS CSRA CRP, selaku pemateri dalam acara kelas riset pada hari ini. Yang kami hormati, Ketua Umum Kelompok Studi Penelitian Ekonomi periode 2022, Saudara Agil Firzadia Ulhaq. Yang kami hormati, Ketua Panitia Kelas Riset tahun 2022, Saudari Selinda Ariantiwi, serta seluruh panitia, pengurus, dan anggota muda Kelompok Studi Penelitian Ekonomi tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kita semua di sini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan berbagi ilmu bersama dalam kegiatan pembekalan PKM anggota KSPE di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Lailatul Yulfa, selaku moderator, akan memandu jalannya acara, mulai dari awal hingga akhir nanti. Namun sebelum memasuki inti acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, 2. Pembacaan tata tertib kegiatan, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Pembacaan doa, 5. Pemaparan materi mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM, 6. Sesi diskusi atau tanya jawab, dan dilanjutkan dengan dokumentasi serta penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan berlangsung, izinkan saya untuk membacakan tata tertib supaya acara dapat berjalan kondusif dan juga lancar. Kepada panitia yang bertugas, bisa dibantu untuk share screen. Tata tertib pembekalan PKM anggota muda kelompok studi penelitian ekonomi periode 2022. Yang pertama, seluruh pengurus dan anggota muda KSPE tahun 2021 diwajibkan mengikuti rangkaian acara kelas riset tahun 2022 yang keempat, berupa pembekalan PKM anggota muda. 2. Kegiatan pembekalan PKM anggota muda dimulai pukul 9 hingga selesai secara daring. 3. Link Zoom akan dibagikan 30 menit sebelum acara dimulai atau mulai pukul 8:30 melalui grup WhatsApp anggota muda tahun 2021. 4. Peserta dihimbau menyiapkan perangkat yang dapat mengakses Zoom. 5. Seluruh peserta pembekalan dihimbau untuk mengubah username dengan format sebagai berikut. Untuk anggota, formatnya anggota _ nama lengkap. Untuk panitia, panitia _ nama lengkap. Kemudian untuk pengurus, pengurus _ nama lengkap. 6. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera atau on-cam dan dihimbau untuk menonaktifkan audio pada saat pembekalan berlangsung. 7. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 8. Saat pembekalan berlangsung, peserta diharuskan berpakaian sopan dan rapi. 9. Peserta diharapkan mampu mendengarkan materi dengan seksama dan diharapkan tidak keluar dari room Zoom sebelum acara selesai. 10. Pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaannya melalui chat Zoom dengan format nama lengkap _ pertanyaan, atau dapat langsung menggunakan fitur raise hand untuk kemudian diarahkan oleh moderator. 11. Seluruh peserta wajib mengcapture atau screenshot saat acara berlangsung untuk keperluan presensi. 12. Link presensi akan dibagikan saat acara melalui fitur chat Zoom.
13. Peserta diharapkan mengisi nama lengkap dengan benar, sebab penulisan nama pada e-sertifikat akan disesuaikan pada data yang diisi. 14. Bagi yang berhalangan hadir, dapat menghubungi narahubung atas nama Siti Faizatun Hurinabila dengan nomor WhatsApp yang tertera pada tata tertib. 15. Terdapat tugas pengganti bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan tanpa ada konfirmasi ke panitia dan atau hanya mengikuti sebagian kegiatan pembekalan, yaitu berupa membuat mind mapping terkait materi pada kegiatan pembekalan PKM ini yang akan diunggah pada YouTube KSPE dengan ketentuan sebagai berikut. Mind mapping dibuat melalui gambaran tangan secara manual atau digital. Yang kedua, mind mapping dibuat minimal 1 halaman kertas A4. Kemudian tugas pengganti ini dikumpulkan H+2 setelah video dokumentasi kegiatan diunggah di kanal YouTube KSPE. Berikut merupakan narahubung pengumpulan tugas pengganti, yaitu bisa dikumpulkan pada salah satu narahubung saja. Baik, itu tadi sejumlah tata tertib yang harus dipahami dan dilaksanakan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, serta Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengambil sikap sempurna. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan.
Langkah seirama ke depan menuju masa depan yang cerah, menjadi garda terdepan pendidikan, mengubah cara pemimpin bangsa. Kami para sivitas akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersatu tekad sukseskan pembangunan bangsa, menjadi ekonom terlatih terbimbing di bawah panji alma mater tercinta, Universitas Jember. Siap tunaikan tridharma perguruan tinggi, kuatkan semangat jiwa Pancasila. Hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita jaya selamanya. Baik, acara berikutnya adalah pembacaan doa. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya moderator. Sebelum itu, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan untuk agama lain dapat menyesuaikan agama masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan acara peningkatan pembekalan dan PKM anggota KSPI. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, agar terjalin dengan baik dan utuh. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik, berikanlah taufik kepada mereka melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah para pemimpin untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Kau perintahkan. Wahai Rob semesta alam, ya Allah, jauhkanlah mereka dari tempat dekat yang buruk dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan memberi manfaat bagi kepada mereka. Wahai Rob semesta alam, ya Allah, jadikanlah kami kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah, ampunlah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, disampaikan terima kasih. Sebelum melangkah pada acara berikutnya, perlu saya ingatkan kembali bahwasannya bagi seluruh peserta untuk menyalakan kameranya ketika acara berlangsung untuk menunjukkan antusiasme kita agar kita juga dapat menyerap wawasan dari pemateri dengan baik nantinya. Baiklah, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi, bukan? Tapi jangan kemana-mana ya. Jangan live Zoom sebelum acara berakhir, karena akan banyak sekali informasi penting yang bisa kita dapatkan agar kita dapat memahami lebih mendalam tentang apa sih itu PKM. Nah, untuk acara berikutnya, yaitu acara inti, berupa pemaparan materi mengenai program kreativitas mahasiswa yang tentunya akan sangat menarik dan pastinya seru. Pada acara pelatihan kali ini, kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SEMAAK CSRS CSRA CRP, yang merupakan salah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan tentunya beliau sudah berpengalaman di bidang pembinaan program kreativitas mahasiswa. Akan tetapi, sebelum memasuki sesi penyampaian materi, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Kepada panitia yang bertugas bisa dibantu untuk share screen CV dari pemateri. Baik, bernama lengkap Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SEMAAK CSRS CSRA CRP, yang bertempat tanggal lahir di Sidoarjo pada tanggal 9 Juli 1992. Bisa di-scroll ke bawah, panitia. Beberapa riwayat pendidikan yang telah beliau tempuh yaitu dengan S1 ditempuh di Universitas Jember dengan bidang ilmu akuntansi. Berikutnya pada S2 ditempuh di Universitas Airlangga dengan bidang ilmu yang sama yaitu akuntansi. Beberapa pengalaman penelitian dalam tahun-tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 dengan judul artikel Eksplorasi Literasi Keuangan Pengelolaan Pendapatan Petani Kopi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, Model Sustainable Finance Petani Kopi. Dan pada tahun yang sama pula dengan judul Service Quality Model atau SQM sebagai pengukur kualitas layanan konsultasi oleh auditor internal pemerintah, studi empiris di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Dan pada tahun yang sama pula terdapat judul Literasi dan Analisis Keuangan Digital Usaha Kecil dan Menengah sebagai strategi utama bertahan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, selain itu, beberapa pengalaman pengabdian kepada masyarakat pada tahun-tahun terakhir, bisa di-scroll bawah. Pada tahun 2021, dengan judul Rebranding Kopi Koperasi Ketakasi Kecamatan Silo sebagai desa pengekspor melalui digitalisasi marketing berbasis website. Dan pada tahun yang sama pula dengan judul Ekskalasi Strategi Usaha BUMDes wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur melalui Local Innovative Digitalization dan Sustainable Value Creation. Beberapa publikasi artikel ilmiah dalam jurnal pada tahun-tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 yang termuat dalam yang termuat dalam Journal of Applied Accounting and Taxation dengan judul Sustainability Reporting, sebuah analisis bibliometrik pada database Scopus. Kemudian pada tahun 2022 yang termuat dalam Asian Journal of Economics, Business and Accounting dengan judul Escalation of Village Enterprises in Developing Digitalized Financial Management Innovations in the Tapal Kuda. Beliau juga aktif sebagai pemakalah seminar ilmiah pada tahun-tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018, yaitu Masyarakat Akuntansi Multi Paradigma dengan runtuhnya teori ekonomika dan markup dalam budaya. Kemudian pada tahun 2019,
dengan First Borobudur International Symposium Humanities, Economics, and Social Science dalam Developing Positive Rights Management Culture in Public Sector, Case Study in Sunrise of Java. Beliau juga telah memperoleh HKI pada tahun terakhir, pada tahun 2020, dengan judul How Important Risk Management Culture in Local Governments, dan pada tahun 2021 dengan judul Aplikasi Akuntansi BUMDes berbasis website. Beliau juga aktif sebagai editor atau reviewer, yaitu pada tahun 2020 sebagai reviewer in the Journalist, dan juga pada tahun yang sama sebagai editor di Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Bisa next. Beberapa tulisan pada media massa pada tahun-tahun terakhir yang beliau miliki, yaitu pada tahun 2020 dengan judul Tax Crisis Management, Pemahaman Penting bagi Wajib Pajak, dan pada tahun 2020 juga dengan judul Kreativitas Pembuatan Video Pembelajaran, Perlukah Mendapat Royalti? Nah, selain itu, beliau juga memiliki buku yang diterbitkan oleh The Journalist Sleman, Yogyakarta, dengan judul buku Manajemen Bisnis Digital, Membangun Bisnis di Era Digital. Next. Beberapa pengalaman praktis yang beliau miliki. Pada tahun 2021, beliau berkedudukan sebagai Marketing Manager di PT GPS Indonesia Jember. Pada tahun 2021 juga beliau menjabat sebagai pendamping SMK PK pada Direktorat SMK Kemendikbud. Sertifikasi yang telah beliau miliki pada tahun-tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021, berupa Certificate Risk Professional atau CRP oleh lembaga LP2M, kemudian pada tahun yang sama, sertifikasi pendamping kewirausahaan oleh BNSP. Baik, itu tadi adalah profil atau biodata dari pemateri kita pada kegiatan ini. Wah, sangat menginspirasi tentunya ya teman-teman. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu pemateri dalam pelatihan ini. Selamat pagi Ibu Resa, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Halo, selamat pagi semuanya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ketemu, sepertinya seluruh peserta sudah tidak sabar nggih Bu menunggu pemaparan materi dari Ibu Resa kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan pada Ibu Resa terkait pemaparan materi mengenai PKM ini. Kepada Ibu Resa dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya di hari Minggu puasa yang mungkin notabene masih pengen ini ya rebahan mungkin ya laya-laya karena libur gitu ya. Tapi karena ini merupakan sesuatu yang menurut saya menarik gitu ya, daripada cuma rebahan kita bisa belajar gitu ya di kelas riset KSPE. Saya juga mohon maaf gitu ya kepada KSPE yang mungkin berulang kali menghubungi saya dan akhirnya saya sampai ngitung gitu ya baru yang ketiga saya bisa menyetujui. Di satu sisi juga mungkin karena jadwal yang belum pas gitu ya, di satu sisi juga ada juga kesibukan yang lain gitu yang bertabrakan. Tapi alhamdulillah di tanggal 17 April ini saya akan sedikit memberikan gambaran gitu ya terkait dengan Pekan Kreasi Mahasiswa gitu ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Alhamdulillah juga di tahun ini Bu Rere perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis perwakilan sebagai tim task force kemarin ditunjuk sebagai tim task force di universitas ya, tingkat universitas. Jadi
sedikit tahu dan juga akan berbagi pengalaman gitu ya untuk adik-adik yang ada di KSPE, baik itu pengurus maupun anggota gitu ya, untuk menyiapkan strategi gitu di tahun depan gitu ya, karena di tahun ini sudah terlaksana dan insya Allah kemarin sudah ada beberapa yang ikut dan tinggal menunggu pengumuman seperti itu. Saya izin share screen sendiri aja ya, nggak apa-apa. Bentar. Kalau boleh tahu ini pengurus dan ini apa anggota gitu ya, semua anggota. Nggih, Bu, betul. Oh, gitu. Oke. Bentar. Bentar ya, masih loading. Ya, ada yang sudah tahu mungkin apa itu PKM sambil kita refresh mungkin ya. Ini masih loading. Apa itu PKM? Ini ya, PKM merupakan program kreativitas mahasiswa gitu ya, yang dikeluarkan oleh di sini adalah Simbelmawa gitu ya, atau Belmawa. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi gitu ya, bagian kemahasiswaan itu ada program membuat setiap tahunnya, yaitu seperti pendanaan gitu ya, seperti hibah untuk adik-adik di bidang PKM ya, program kreativitas mahasiswa, di mana menurut saya dan mungkin sudah banyak yang tahu bahwa PKM ini merupakan ajang bergengsi yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di seluruh universitas di Indonesia ya. Jadi untuk adik-adik gitu ya, kebetulan juga saya dan tim task force yang lainnya gitu ya, kalau yang tahun lalu alhamdulillah Universitas Jember sudah masuk 20 besar. Tahun ini kita menargetkan bisa naik peringkat lah paling tidak, dan setiap tahunnya Universitas Jember itu selalu mengalami peningkatan mengikuti program PKM ini. Tapi secara statistik untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu masih sangat rendah. Kebanyakan adalah teman-teman kalian yang ada di eksakta ya, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Kesehatan, Kedokteran. Kemarin secara statistik untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu masih minim. Mudah-mudahan dengan adanya kelas riset ya, dari KSPE ataupun seminar gitu ya, webinar pengetahuan terkait dengan PKM ini terus digalakkan gitu ya. Oke, ini saya kasih gambaran aja. Jadi perkembangan terkait dengan PKM itu setiap tahunnya itu selalu meningkat ya, selalu meningkat. Dan menariknya 2 tahun terakhir itu diadakan secara daring ya. Kemudian di tahun yang kemarin sudah hybrid, kalau tidak salah di Aceh sana ya. Jadi biasanya ini juga karena ajang bergengsi itu tadi ya, kita bisa ketemu teman-teman dari ratusan perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta seperti itu. Dan pastinya seleksinya akan lebih ketat karena PKM ini yang pertama pasti pengajuan proposal, ada tahapan gitu ya. Kemudian juga nantinya jika lolos akan menuju ke PIMNAS gitu ya. Jadi ini adalah data-data statistiknya. Jadi banyak banget ya, bayangin ini kurang lebih 60 ribuan sampai 70 ribuan proposal gitu ya, dengan jumlah mahasiswa yang fantastis gitu ya, ratusan ribu. Bayangin kalian kalau lomba mungkin ya di universitas gitu paling ya sekitar puluhan atau mungkin ratusan, ini puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu ya. Mahasiswa yang bersaing gitu ya, dari kurang lebih 1.170-an gitu ya, dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan yang didanainya juga enggak begitu banyak gitu ya, 1/10-nya bahkan ya. Artinya apa? Ini benar-benar ketat yang benar-benar istilahnya itu membutuhkan kreativitas ya. Kata kuncinya ya, karena program kreativitas mahasiswa, kata kuncinya adalah kreativitas ya.
Jadi itu yang memang sekarang harus perlu diasah, perlu ditingkatkan. Nah, ini KSPE gitu ya, merupakan organisasi mahasiswa gitu ya, UKM. Ini paling tidak menjadi wadah untuk kalian diskusi dan juga untuk meningkatkan yang namanya kreativitas dari program proposal ya. Oke. Ini ada sedikit perubahan gitu ya. Di tahun 2021 tahun lalu ya, di sana ada kurang lebih 9 buku pedoman dan 1 buku pedoman untuk PKMKI. Jadi PKM itu macam-macam ya, nanti saya jelaskan, ada jenisnya itu macam-macam. Terus ada juga di tahun 2022 ini ada sedikit perubahan ya, ada yang secara global pedoman umum dan ada dia dibagi menjadi 10 petunjuk petunjuk pedoman, petunjuk teknisnya gitu ya. Apa saja gitu ya. Nah, ini ya. Yang pertama ada PKMRE. Ya, ini biasanya untuk riset eksakta. Kemudian nah ini karena kita anak sosial ya, ekonomi itu kan merupakan bagian dari anak sosial. Nah, ini kita biasanya bisa bermain di sini ya. PKMRSH ya, riset sosial humaniora. Kebetulan kemarin bimbingan saya mungkin anak KSPI juga ya. Ada timnya Rosa, kalau nggak salah, timnya Kanzul ya. Nah, ini kayaknya kemarin juga ikut PKMRSH secara tahapan universitas kemarin lolos dan sekarang mudah-mudahan lolos di tahap berikutnya. Ternyata seleksinya ketat ya, banyak bertahap ya, itu juga harus kalian perhatikan. Jadi di Universitas Jember sekarang ada program terkait dengan PKM ini, kita lakukan seleksi secara internal. Kemarin kurang lebih 745 proposal, itu internal aja loh ya, belum nasional ya. Nah, ini kemarin dari 745 proposal kita ambil hanya 400 proposal. Bayangin 345 proposal itu tidak ada. Dari 400 proposal itu nanti akan diseleksi lagi kurang lebih sampai 150 proposal. Jadi universitas itu seperti mendapatkan kuota gitu ya. Jadi cukup ketat persaingannya ya. Bisa jadi pesaingnya itu adalah dari Universitas Jember sendiri seperti itu. Ya, mungkin ini kita bisa main di sini ya kalau anak sosial. Ya. Ada juga macam-macam. Ini ada PKM KC Kreasi Cipta, terus PKM GT gitu ya, yang sekarang berubah menjadi GFT ya, Gagasan Futuristik Tertulis. Kemudian ada PKMK ya, terkait dengan kewirausahaan, PKMKI ya, terkait dengan kreasi intelektual, macam-macam. Nanti akan saya jelaskan. Nah, menariknya gitu ya, sekarang kan lagi musim MBKM ya. Nah, ini yang biasanya jadi incaran mahasiswa nih. Dan program-program pemerintah gitu ya, termasuk PKM sebenarnya banyak ya, kemarin juga ada PPK gitu. Ini salah satunya nanti akan ya, kalau bahasa saya tuh kayak dicantolkan, disinambungkan dengan yang namanya IKU gitu ya. Dan nah, yang paling ditunggu-tunggu itu apa sih sebenarnya dari kalian? Konversi ya, konversi mata kuliah. Jadi ada PKM ini, jika kalian lolos dan mendapat pendanaan gitu ya, kalian berhak mendapat yang namanya konversi mata kuliah salah satunya gitu. Ya, harapannya juga dengan adanya PKM ini gitu ya, bisa meningkatkan gitu ya skill, yaitu untuk SDM yang unggul ya, skill untuk berpikir kritis, memecahkan masalah kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi bagian misalnya ya karena masuk dalam program MBKM misalnya nih. Nah, PKMPM pengabdian masyarakat itu sama halnya dengan seperti program MBKM membangun desa. Ini juga akan dapat konversi SKS. Kemudian kewirausahaan mahasiswa itu juga merupakan kesinambungan dari PKMK. Terus misalnya ini ya, proyek kemanusiaan ini juga bisa disinambungkan dengan PKMPM atau KI ya, atau kreasi intelektual. Dan untuk penelitian ini biasanya disinambungkan dengan PKMR. Jadi mengikuti program PKM ini merupakan hal atau peluang yang bisa kita manfaatkan karena apa gitu ya. Yang pertama selain
sasaran IKU tercapai ya kalau untuk mahasiswa itu masuk dalam IKU 7 ya. Karena IKU itu juga menjadi tolak ukur universitas gitu ya berhasil atau tidak gitu ya menerapkan program MBKM ini. Dan kemudian yang kedua adalah adanya bentuk apresiasi, paling tidak kalian mendapatkan selain pendanaan itu tadi adalah konversi ya, dan juga pastinya pengalaman yang menarik gitu ya, yang bisa ya paling enggak nambah-nambah CV kalian lah ya, seperti itu. Ya, ini harapannya gitu ya. Saya selalu pesan ke adik-adik semuanya gitu ya. Untuk saat ini transformasi pendidikan tinggi itu kan tadi ya ingin mencapai IKU. IKU-nya itu apa sih? Pinginnya mahasiswa itu lulus mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya kan? Kalau kalian punya banyak pengalaman, terutama di bidang penelitian, pengabdian, melalui tulisan, karya-karya gitu ya, yang namanya pekerjaan itu pasti kalian mungkin bisa jadi nggak akan mencari, bahkan kalian dicari gitu ya. Nah, itu akan memberikan peluang untuk kalian dengan mudah mencari pekerjaan. Dan juga kalian paling tidak memiliki pengalaman di luar kampus ya, melalui riset gitu ya. Kalian kan paling tidak punya kenalan ya, misalnya Haris jadi punya kenalan kepala desa, misalnya gitu ya Haris ya. Terus habis itu punya kenalan masyarakat ya dan sebagainya. Terus habis itu ini juga ada kolaboratif juga gitu ya antara kalian dengan dosen pembimbing. Biasanya itu kan minta tolong ya. Ini anak-anak biasanya ke saya gitu, Ibu mau nggak jadi dosen pembimbing saya gitu. Ya paling tidak dosennya juga punya kegiatan gitu ya, saling kolaborasi ya paling tidak bisa berkegiatan di luar kampus juga. Terus nanti karena ada channel lah ibaratnya, misalnya kepala desa dia punya keilmuan terkait dengan desa gitu ya. Misalnya kayak Bu Riri itu kan akuntansi ya, kan ada akuntansi desa, cerita pengalamannya atau bendahara desanya. Wah kayaknya mumpuni, bisa jadi dia nanti disuruh ngajari di kampus, boleh, itu manfaatnya. Terus harapannya juga program studi berstandar internasional gitu ya, apalagi kalau kegiatan kalian PKM-nya itu juga luar biasa, idenya tertarik nih orang asing, perusahaan asing gitu ya. Wah, ini lumayan nih buat kerjasama gitu. Terus juga yang penting adalah kolaboratif dan partisipatif, dan harapannya program studi, nanti kan kalian juga membawa nama program studi, fakultas, universitas gitu ya, bisa bekerja sama baik itu tingkat nasional maupun internasional, seperti itu. Oke ya, jadi berdasarkan peraturan di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 ya sebenarnya PKM ini itu merupakan implementasi dari kegiatan MBKM. Jadi saling bersinergi. Wah, ini ya. Yang paling ditunggu juga dari adik-adik itu adalah sasaran IKU dan biasanya itu ada konversi mata kuliah ya. Nah, ini lumayan nih. Nah, ini kan ada tahun ini ada 10 bidang ya, ada PKM RE, RSH, PKMK, PM, PI ya, KC itu karya cipta, terus KI karya intelektual. Kalau ini FGK itu video kalau nggak salah, kalau ini GFT tadi gagasan futuristik dan AI. Anak sosial itu biasanya mainnya di sini, RSH ya, PKMK, PKMPM, kemudian FGK bisa atau GFT bisa ya. Kalau untuk RE, KC, KI, AI itu biasanya untuk anak-anak sains, tapi tidak menutup kemungkinan kemarin peminat yang paling besar itu di sini PKMK ya, 50% lebih itu baik anak sosial maupun anak sains itu paling tertarik diikut di PKMK. Kebetulan koordinator PKMK di universitas itu adalah saya, jadi kemarin agak keliengan juga banyak banget gitu ya, yang harus menyeleksi ratusan proposal ya, karena 50% proposal itu di PKMK seperti itu. Sasarannya macam-macam ya, mulai IKU 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 tadi ya berkaitan dengan mahasiswa belajar di luar kampus ya, mendapat lulusan yang layak dan sebagainya. Nah, ini yang seneng ini. Ini kan kemarin kalian sudah ini ya seleksi internal ya. Jadi saya beritahu bahwa sekarang itu ada yang namanya seleksi internal dulu dari universitas gitu ya. Nah, nanti kalau sudah nanti itu kan diajukan ya, kayak kemarin itu kan kita masuk ke sistemnya Simbel Mawa gitu ya.
Jadi nanti akan dibagikan akun, kalau sudah lolos di internal nanti akan dibagikan akun ketua dari ini ya yang membuat proposal itu, kemudian nanti akan daftar di situ ya kayak kemarin ya, mereka mengisi beberapa format gitu ya, isi di format itu, kemudian nanti saya karena saya juga sebagai pembimbing juga jadi ngerti gitu ya. Jadi nanti konfirmasi ke pembimbing, Bu saya minta tolong untuk di accept gitu ya, ya oke saya accept, nanti akan keluar gitu ya, itu nanti akan ada proses screening ya, proses screening kebutuhan. Nah itu saya selalu sampaikan kepada adik-adik, jangan sampai luput ya, baik itu jangan sampai lupa, jangan sampai teledor, biasanya adik-adik itu kurang teliti gitu. Kalian kan satu tim kan pasti banyak orang ya, paling tidak harus saling ngingetin gitu ya, pada saat pengisian berkas-berkas, pengisian sistem itu ya. Nah, karena apa? Nanti akan menentukan ke tahap-tahap berikutnya seperti itu. Secara substansi juga nanti harus diperhatikan ya. Nah, kalau misalnya kalian lolos gitu ya, di tahap 1 aja, lumayan loh. Dapat konversi 1 sampai 2 SKS. Kira-kira mata kuliah apa nih yang kalau FEB kayaknya 1 SKS nggak ada ya, jarang ya. Paling nggak 2 SKS. 2 SKS paling nggak ya mata kuliah pengantar-pengantar gitu misalnya ya. Apalah ya yang nggak terlalu penting biasanya. Ya itu lumayan gitu ya, 1 mata kuliah dapat konversi. Nah, kalau bahkan sampai didanai, kalian lumayan loh ini loh. 3 sampai 5 SKS dibebaskan. Ya, apalagi nanti ya ketambahan kalian lolos sampai PIMNAS. Nah, PIMNAS ini ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ya. Karena ini ajang bergengsinya gitu ya. Kita bisa secara show off mempresentasikan hasil karya kita. Ya nanti kan kurang lebih totalnya ini tergantung ya dari masing-masing bidang itu macam-macam gitu ya. Untuk PKMRE sampai FGK ini kurang lebih nanti konversi yang bisa ditukar gitu ya, itu sekitar 6 sampai 10 SKS. Berarti kurang lebih berapa? Kurang lebih 3 sampai 4 mata kuliah ya. Wah, lumayan kan tuh, kalian cuma kuliahnya 4 mata kuliah separuh gitu. Itu kan lumayan banget ya ketika dikonversi gitu. Ya. Untuk kuota ya ini saya kasih tahu untuk tahun ini lumayan juga sebenarnya. Jadi kita itu ada di berbagai klaster gitu ya. Nah, nanti akan diklasterkan gitu ya untuk apa namanya? Klaster ini maksudnya adalah universitasnya. Kita ada di klaster 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Ya lumayan lah ya untuk UNEDS gitu ini kuotanya ada di klaster 2. Ya, jadi ini lumayan ketat gitu ya. Kurang lebih 300 aja, makanya kemarin nggak gitu banyak. Kalau di klaster 1 itu biasanya di universitas besar gitu ya, yang langganan juara kayak Brawijaya, UGM, mana lagi ya, UNER gitu ya, UI sih sebenarnya nggak terlalu sih, Unhas itu ya. Nah ini biasanya ada di klaster 1 gitu. Jadi tapi kita ada di klaster 2 lumayan ya, tapi persaingannya cukup ketat gitu. Jadi ini bisa dijadikan apa namanya? Paling nggak motivasi gitu ya. Wah ini ya, ini yang secara garis besar saya beritahu bahwa paling tidak ya bidang apapun itu kurang lebih yang perlu disiapkan adalah jumlah mahasiswanya ya, ketua dan anggota itu 3 sampai 5 ya. Untuk pendidikannya lah ini kalian itu boleh kolaborasi loh Rek. Jadi nggak cuma misalnya jurusan manajemen aja, jurusan akuntansi aja, tidak ya, bisa jurusan apapun. Jadi untuk yang tahun ini kemarin kita satu fakultas itu paling tidak itu boleh 2 angkatan. Apalagi yang angkatan tua ditakutkan itu kan lulus ya di tahun berikutnya, itu akan susah. Jadi paling tidak kalau tahun ini kita angkatan 2019 diperbolehkan, 2020, 2021 oke. Paling tidak harus ada beda angkatan ya. Ini jadi kan programnya ini kan paling tidak itu 1 tahun ya. Nah, meminimalisir bahwa takutnya kalau ada yang angkatan tua ikut, dia lulus gitu ya, susah kan kayak gitu. Jadi kalau bisa apa namanya untuk ketuanya itu angkatan tengah-tengah lah. Misalnya kalau sekarang itu kan angkatan 2019 atau 2020 jadi ketuanya boleh gitu ya. Untuk 2021 kan masih newbie ya, jadi anggota dulu sambil belajar gitu ya. Jadi kalau bisa
kolaborasi setiap angkatan. Nah, untuk saat ini sebenarnya sih agak turun ya tahun ini, pendanaannya agak kecil dibandingkan tahun yang lalu. Ini kurang lebih 5-7 juta, tapi belum ada tambahan dari PT dan juga dari instansi yang lain gitu. Tapi nggak masalah gitu ya. Biasanya kalau dananya agak kecil, peluangnya atau kuotanya biasanya agak lebih banyak seperti itu. Oke, terus luaran itu macam-macam. Pada intinya itu disesuaikan dengan ini ya PKM yang diikuti. Yang jelas harus ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada yang artikel gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan misalnya sini ya yang agak beda mungkin di PKMKC gitu ya. Nah ini selain laporan kemajuan, laporan akhir dia buat sebagai prototipe misalnya ya. Misalnya ini anak-anak teknik gitu ya atau ilmu komputer itu harus ada prototipenya. Kemudian ada produk fungsional dengan skala penuh dan sebagainya gitu ya. Kalau PKMK ini juga luarannya produk usahanya gitu ya. Nah, untuk PKMK itu sekarang diharapkan karena sudah jenuh gitu ya, produk usahanya itu tidak hanya makanan atau minuman. Bahkan kemarin ada yang nggak lolos gara-gara dia punya ide kreasi makanan gitu ya. Kalau bisa yang lain gitu ya. Kan mungkin ada yang nempuh mata kuliah kewirausahaan saya gitu ya. Jadi saya selalu nganjurin bahwa kalau bisa jangan makanan atau minuman, cari yang lain yang lebih potensial seperti itu. Ya ini ya, jadi luarannya tergantung kalian mau ikut yang mana. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk perbedaan antara tahun 2020, 2021 sama sekarang 2022 adalah ini ya untuk presentasinya, penyajiannya. Kalau dulu masih full daring di tahun 2020 dan digital based product, 2021 itu kemarin di Aceh sudah mulai hybrid daring dan luring dan virtual digital. Untuk 2022 ini insya Allah kalau lolos sampai PIMNAS kita akan luring. Nah, tahun ini informasinya saya belum tahu ke bagian mana gitu ya. Jadi enaknya tuh kalian akan didanai oleh universitas. Misalnya ke Makassar, jangan khawatir, tiket pesawat, hotel akan ditanggung gitu. Jadi anggap aja sambil jalan-jalan gitu ya. Ya mudah-mudahan dosennya juga diajak jalan-jalan gitu ya. Ya jadi ini merupakan ajang bergengsi kalian, nggak usah minder. Saya rasa semuanya itu sama, tinggal bagaimana. Saya rasa UNED ini nggak kalah bersaing ya. Alhamdulillah kemarin menurut SIR kita merupakan ranking 13 ya universitas terbaik di Indonesia. Ya artinya Universitas Jember ini udah nggak main-main gitu ya, punya potensi gitu baik itu mahasiswa maupun dosennya. Wah ini yang paling ditunggu-tunggu juga dan biasanya yang buat mumet ya, yaitu untuk anggaran. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, jadi kurang lebih untuk anggaran dari Belmawanya itu kalian bisa ajukan 5-7 juta. Nah, kalau dari universitas ya kemarin maksimal dapat pendanaan 1.750. Jadi tergantung dari RAP kalian ya. Kalau saya kemarin selalu menyarankan kalau buat anggaran itu harus sesuai gitu ya. Harus sesuai ya, kalau bisa agak mepet lah ya dari jumlahnya. Misalnya dari Belmawa ini kan maksimal 7 juta. Saya ngajuin ternyata dihitung-hitung dapat 6.700.000, nggak apa-apa wis, pol-polkan wis ya, atau 6.999 Bu, nggak apa-apa pol-polkan gitu. Terus dari PT juga 1.750.000 ya, karena 25% dari 7 juta, ini juga pol-polkan aja gitu. Terus biasanya dari pihak lain, dari instansi lain atau in-kind, in-case gitu ya 700.000, ini juga polkan aja. Jadi total pendanaan itu bisa sampai 9.450.000 gitu ya. Karena belum tentu yang kalian ngajukan 9 juta misalnya, belum tentu yang di ACC 9 juta loh ya. Nanti bisa jadi yang di ACC cuma 7 juta ya. Jadi belum tentu gitu. Jadi buatlah anggaran itu yang sesuai seperti itu ya. Oke. Nah, apa saja yang perlu dianggarkan? Kadang itu anak-anak bingung di sini gitu ya. Nanti ini akan ada di lampiran. Intinya begini ya. Misalnya
untuk format rekapitulasi ini sesuai pedoman ya. Jadi saya ambil di pedoman umum di PKM 2022. Nah, nanti kan bahan habis pakai, misalnya ATK, kertas, bahan lain, maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Tadi kan berapa? 60%-nya dari 9.450.000. Nah, ini kamu bagi Belmawa berapa, PT berapa, instansi yang lain berapa. Ya. Terus misalnya yang kedua sewa dan jasa, misalnya sewa alat, jasa pembuatan, ada produk dari pihak ketiga dan sebagainya, itu maksimal 15% dari ini yang agak mumet memang ya. Nah, nanti ini bisa kolaborasi juga gitu, atau misalnya bisa diskusi sama dosen pembimbing yang sudah dipilih seperti itu. Ini disesuaikan dengan program yang kalian ikuti. Mungkin bisa jadi ya, PKMK itu kan karena dia harus menghasilkan produk, dia mengajukan dana lebih besar misalnya, itu boleh gitu ya. Tapi yang penting ini, kata kuncinya itu adalah tidak jauh dari yang sudah ditetapkan, 60%, 15% dari jumlah yang diusulkan. Ya. Kemudian sama transportasi juga 30% dari jumlah yang diusulkan, jadi 30% dari 9 juta misalnya seperti itu kan, 30% dari 9 juta kan kasarannya kan 3 juta. 3 juta ini kamu bagi misalnya Belmawa berapa, misalnya dari Belmawa 1,5 gitu ya, perguruan tinggi 1 juta misalnya, terus di sini 500 boleh. Pokoknya harus ini ya, harus terinclude lah pokoknya di sini semuanya, jumlahnya itu pokoknya tadi maksimal 9.450. Jadi kira-kira kalau direkap Belmawa jumlahnya berapa, perguruan tinggi berapa, instansi lain berapa. Sesuai dengan ini tadi. Sesuai dengan ini ya yang sudah ditetapkan ini. Gitu ya. Sebenarnya nanti saya nggak tahu ya, KSPE harus punya kelas lagi nanti diprogramkan gitu. Jadi untuk PKM PM siapa yang bahas, PKMK siapa yang bahas, PKM RSH siapa yang, karena itu banyak banget saya nggak cukup ya, ini aja banyak banget ya. Nah, jadi nanti buat kelas lagi, kalau biasanya sih FEB ada ya dulu, biasanya pas sekolah paramesti itu ya. Nah, mungkin bisa saling kolaborasi lah ya. Jadi nanti karena kita nggak punya BEM, bisa saling kolaborasi, misalnya nanti di PKMPM siapa yang ini dosennya yang menjelaskan, untuk PKMKI siapa, PKM RSH siapa, dan bla 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 gitu ya. Terus PKMK siapa, mungkin bisa kolaborasi dengan KSKM, KSPM juga dan sebagainya kayak gitu. Itu nanti buat kelas sendiri aja karena itu panjang banget. Ya, ini yang saya juga selalu sounding kepada adik-adik. RAP ini sensitif ya, karena kita berhubungan dengan uang gitu ya. Ada yang diperkenankan dan tidak diperkenankan dalam RAP. Oke, yang pertama yaitu honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim, dosen, pendamping, narasumber, pemateri, atau sejenisnya. Jadi kita tidak boleh dibayar. Ya, jadi pembimbingmu ini welas asih lah ibaratnya ya, membimbing dengan kita nggak boleh dibayar gitu, nggak boleh dimasukkan ke RAP ya. Urusan belakang terserah kalian wis. Mau pembimbing mau kamu traktir makan, mau cuma kamu ajak jalan-jalan nggak apa-apa ya. Tapi kamu honorkan gitu ya, nggak boleh. Tapi secara real itu terserah gitu ya. Nah ini sewa komputer, PC, laptop, printer, ponsel enggak boleh. Ya, handycam, tempat, ini enggak boleh. Atau kamu buat in-can aja. Tapi saya butuh Bu untuk FGD. Kamu in-can-kan aja, pinjem di mitra kamu, misalnya kamu kerjasama sama kantor desa gitu ya. Kamu pinjam ruangannya tapi kamu dalam bentuk in-can gitu. In-can itu apa Bu? Itu bisa bukan diuangkan ya, maksudnya ketika mereka kan nggak boleh ngasih duit nih, tapi kan paling nggak dia bisa meminjamkan ruangan, harga ruangan ketika disewa itu berapa. Misalnya perharinya 250.000 gitu ya. Nah, itu bentuk in-can itu boleh. Masukkan dalam tadi ya, in-can di PT kayak gitu boleh. Pembelian atau alat lebih dari 1 juta per item. Nah, ini biasanya adik-adik juga harus hati-hati ya. Ini juga nggak boleh. Terus pembelian penyimpanan data flash disk, hard disk nggak boleh.
pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim, nggak boleh. Ya, sampai segitunya ya, detail ya. Durasi sewa lisensi atau sejenis yang melebihi 6 bulan, itu tidak boleh. Karena kan program PKM ini 6 bulan ya. Kita kan kayak kemarin udah ngajuin, insya Allah pengumuman itu Mei, gitu ya. Mei sampai istilahnya itu ya Bimnas dan sebagainya Juni, dan program itu harus jalan kurang lebih Juli. Kalau nggak Juli, Agustus 6 bulan. Nanti kalian laporan kemajuan itu kurang lebih bulan September atau Oktober. Nanti laporan akhir di bulan Desember ya, makanya kurang lebih 6 bulan ini. Penyusunan, penggandaan atau penjilitan laporan kemajuan laporan akhir kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Ya, bisa jadikan nanti kalian dimintai hard copy dari universitas gitu baru boleh. Kalau ini nggak wajib, nggak usah. Ini yang biasanya harus perhatikan. Saya akan menjelaskan ini secara garis umum aja ya. Nanti ada kelas sendiri. Nanti kalau misalnya mau buat kelas riset lagi PKM RE, RSH boleh. Kalau RE itu saya rasa nggak terlalu penting ya, karena ini untuk anak eksak ya. Kita kan anak sosial ya. Jadi saya agak loncat aja, ya karena hubungannya sama fisika, biologi, kimia gitu ya. Nah, ini saya langsung di sini aja. Oke, nah ini kalian bisa bermain di sini ya, di RSH. RSH itu gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat pada fenomena sosial interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kita di bidang ekonomi ya, ekonomi, misalnya psikologi, sosial pendidikan, manajemen, dan politik, budaya, misalnya, dan sebagainya yang berkaitan dengan sosial humaniora. Terus fokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ingin mengembangkan budaya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah, kepercayaan, atau agama. Kalau nggak salah kemarin timnya Rosa ya, itu dia mengangkat budaya. Ya, saya kemarin pakai pendekatan fenomenologi untuk metodologi penelitiannya. Jadi dia mengangkat budaya dengan peningkatan perekonomian kalau nggak salah ya, saya agak lupa ya, itu bisa digabungkan ide itu. Jadi kira-kira apakah misalnya dengan adanya budaya, seni budaya karapan sapi ya kalau nggak salah, itu bisa meningkatkan potensi mendatangkan pundi-pundi rupiah gitu ya, misalnya gitu ya, atau misalnya pengembangan wisata gitu ya, pemberdayaan masyarakat itu juga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah misalnya, itu boleh ya. Ini mainnya di RSH biasanya. Nah, ini dilaksanakan secara luring dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan ya, karena kan kalian terjun ya di masyarakat gitu ya, paling enggak harus tahu fenomena yang terjadi, ini harus tetap prokes ya. Nah, terus yang ini yang paling banyak diminati, baik itu anak eksak maupun anak sosial, dan yang paling banyak sendiri gitu ya, di universitas kemarin ya 50% lebih ya, hampir 300 proposal ya, 200 berapa kemarin tuh, hampir 300 proposal itu ngambil bidang PKMK. Saya lumayan kemarin waktu mereview, dibantu dengan dosen yang lain. Nah, nih PKMK ini juga bisa loh. PKSPE bisa nggak sih ikut PKMK? Jangan salah gitu ya, boleh gitu ya. Ya meskipun nanti mungkin kolaborasi dengan anak KSKM misalnya, ya boleh gitu ya. Sekarang kan apa sih yang nggak boleh gitu ya? Boleh, sangat boleh misalnya. Nah, diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha yang baru dan sebagai kemandirian. Karena kan saya rasa program wirausaha itu udah dari zaman nenek moyang kita ya, selalu kan ya kalau nggak bisa jadi PNS jadi pengusaha aja, biasanya kan gitu ya. Nah, itu masih sampai sekarang gitu, boleh. Dan untuk menjadi seorang wirausahawan itu tidak hanya misalnya jual makanan atau minuman. Pak Nadiem aja dia masa jual makanan minuman, enggak kan? Dia bahkan nggak punya yang namanya kantor misalnya gitu ya. Dia bahkan nggak punya kendaraannya untuk membuat yang namanya bisnis itu transportasi digital itu ya, bahkan sekarang sudah sangat besar ya, sudah kolaborasi dengan Tokopedia gitu. Itu kan merupakan ide bisnis juga sebenarnya.
Ya, menciptakan kreativitas produk dan rencana wirausahawan yang dijalankan oleh tim mahasiswa, yang mana kreativitas produk dapat berupa barang atau jasa, gitu ya. Dan mengutamakan solusi. Sebenarnya ya PKM ini kreativitasnya itu lebih ke gini. Ini kata kuncinya ya. Lebih mengutamakan ini, solusi tantangan intelektual. Ya, solusi intelektual apapun itu. Jadi misalnya RSH tadi ini saya kasih tahu ya bahwa kamu tahu kan ada masalah di situ, di tempat itu ya. Ini gimana caranya supaya masalah itu tidak berlarut-larut, kamu hadir, kamu berikan solusi caranya, karena kita kan di bidang akademisi gitu ya. Secara teori itu bagaimana bisa kamu padu-padankan di situ ya. Jadi solusi bisa kamu berikan sebagai yaitu tadi kreativitas dari proposal kamu. Ya sama seperti ini. Jadi produk usahanya juga nanti harapannya itu bukan hanya sekedar kita copy paste gitu ya. Kayak Pak Nadim itu kan buat usaha, dia melihat bahwa kok kayaknya ribet banget ya nyari ojek waktu itu. Dia harus jalan susah gitu ya nyari, bahkan nggak ada telepon kan kalau nyari ojek itu, nyari pangkalan itu kalau di kota susah gitu ya. Kenapa kok kita tidak memfasilitasi dengan adanya teknologi, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Dia juga terinspirasi ketika dia kuliah di Amerika gitu ya. Ternyata taksi itu bisa dipesan melalui handphone ya, mobile gitu ya. Kalau dulu kan pesan taksi telepon gitu ya. Kalau sekarang kita di mana, dia di mana, tinggal nunggu aja di titik jemput gitu ya. Dia melihat fenomena itu, sebenarnya kan dia adaptasi, mengedop dari Amerika dibawa ke Indonesia ya, meskipun dulu masih kontroversial, tapi sekarang wah luar biasa ya. Driver ojol terutama yang ikut Gojek itu lagi kipas-kipas nih, kemarin dapat pembagian sahamnya kan. Ya, kayak gitu kan artinya wah luar biasa. Ini harus bisa menciptakan ide-ide yang kreativitas seperti itu. Caranya gimana, Bu? Sebenarnya caranya itu gampang ya, kayak mohon maaf kayak Bu Rere, bukan sombong ya. Sebenarnya kayak Bu Rere, tulisan-tulisan Bu Rere yang di CV itu tadi kan sebenarnya Bu Rere melihat potensi bahwa ada isu seperti ini, apa sih yang kurang? Nah, kita bicarakan di situ tanpa menyinggung siapapun lah ya, kita dari pihak netral gitu ya. Tapi karena kita sebagai akademisi, kita berikan solusi kita ya berdasarkan apa yang sudah ada di teori, kemudian kita kaji misalnya, itu bisa menjadikan solusi. Terus yang berikutnya ini adik-adik juga bisa ke PM ya, pengabdian masyarakat. Pada intinya yang pertama kalian harus punya mitra gitu ya. Mitranya itu boleh misalnya desa, boleh misalnya kayak UKM boleh, atau kemarin kalau nggak salah Akil ya, timnya Akil ikut PKMPM itu kemarin mitranya itu panti asuhan misalnya boleh. Jadi orang-orang yang notabene itu butuh bantuan kita. Jadi ada permasalahan gitu ya, dan mereka membutuhkan solusi yang perlu diprioritaskan itu apa? Untuk apa sih sebenarnya? Untuk pemberdayaan ya, baik itu pemberdayaan manusia dan juga pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan misalnya terbelakang gitu ya. Kemarin itu ada juga yang menang di BIMNAS itu, ada salah satu kayak kampung itu yang terbelakang lah ya, dia belum bisa baca tulis misalnya. Kalian melihat wah ini perlu sentuhan misalnya untuk supaya masyarakat dari dini itu bisa baca tulis misalnya kayak gitulah, itu bisa menjadi ide kayak gitu ya. Tapi caranya bagaimana nih yang kekinian kayak gitu, kayak kemarin timnya Akil itu dia melihat bahwa sekarang itu udah jarang tuh orang kayak nyumbang ke panti asuhan gitu ya. Gimana ya caranya supaya ini juga tidak ketergantungan dengan sumbangan orang gitu ya, bisa mandiri kan pada akhirnya. Nah, saya tanya apa program kamu gitu. Jadi ya banyak-banyak diskusi aja seperti itu. Ya kalau PKMPM. Kalau PKMPI itu penerapan ITEK sebenarnya ini jarang ya untuk anak sosial. Tapi kalau pengen nyoba nggak masalah sih. Pada intinya juga ini untuk memberikan gagasan gitu loh, gagasan untuk membuat salah satu produk pastinya yang bisa diterapkan untuk mitra. Ini juga untuk mitra ya, dibutuhkan mitranya misalnya gini, ada UKM.
dia butuh mesin ya untuk apa ya, mesin pengering misalnya. Ini kan biasanya tuh terkendala biaya gitu ya. Nah ini kalian bisa membantu dengan yang namanya membuat mesin itu. Biasanya anak teknik sih, makanya saya PI itu nggak gitu penting lah biasanya. Bukan nggak gitu penting sih. Kalau untuk anak sosial itu agak susah gitu ya. Tapi ini biasanya anak-anak teknik gitu. Bisa diikuti anak-anak teknik. Karsa Cipta juga ini biasanya anak-anak sains gitu ya, karena harus membuat produk sistem desain, prototipe, produk kesenian kontemporer gitu. Ini biasanya anak-anak sains. Tapi bisa loh kolaborasi kayak judul-judulnya Bu Rere itu kan kadang kebanyakan yang tembus itu kayak ini ya, lebih ke sistem gitu ya, informasi dan digitalisasi. Sebenarnya kayak Bu Rere itu kolaborasi dengan orang teknologi gitu. Ya mau nggak mau harus kayak gitu ya. Jadi bisa ini ya ini kepakaran tim pengusul itu bisa mono atau multidisiplin. Biasanya kalau anak teknik atau anak fasilkom itu secara manajerial kurang. Lah itu peran kita di situ. Ya, atau finance-nya kurang, itu bisa kita saling kolaborasi. Kalau kita kan nggak bisa ya secara programming, coding, atau membuat gambaran mesin ya teknik itu kan kita nggak bisa ya. Tapi paling nggak kita bisa membantu mereka untuk memberikan saran terkait dengan manajerialnya, misalnya kayak gitu, supply chain-nya misalnya kayak gitu, itu boleh. Terus ada PKMKI, wih banyak banget ya Bu. Iya nanti tinggal kalian pingin main di mana nih strateginya. Tapi harus nanti ada sekolah lagi kali ya, ada kelas lagi maksud saya untuk membahas secara detail terkait dengan PKM ini. Ada PKMKI, kalau PKMKI itu terkait dengan, nah ini ya, dirancang untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha, sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional yang inovatif dan solutif. Kata kuncinya adalah berbasis iptek, ya teknologi. Ya jadi misalnya ini sih kurang, misalnya apa ya, kayak oh ya misalnya ini ya, pendeteksi supaya orang itu tidak terkena investasi bodong. Ya, agak susah sih kayaknya ya, tapi itu mungkin kita bisa bermain dengan anak-anak ini ya, anak-anak fasilkom gitu ya. Biar orang itu ketika menggunakan aplikasi trading yang terpercaya, meskipun lo itu kan bisa dilihat Bu di OJK, kadang itu kan mereka sembarangan gitu ya nempel OJK atau logo-logo yang trusted gitu ya. Itu bisa jadi misalnya kamu mau buat pendeteksi supaya investasi ini tidak bodong gitu ya, robot ini tidak bodong, itu gimana misalnya gitu ya, itu ide saya sih gitu. Ya jadi bisa. Kemudian dalam memilih topik juga perlu dipertimbangkan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan. Nah kadang-kadang itu gini, ini kadang-kadang itu anak-anak tuh idenya bagus wes, terus ya lolos pendanaan, pas di lapangan kita kan nggak pernah tahu ya, ada kendala, tapi dituntut buat laporan. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi ibaratnya gini, kalian kan sudah merencanakan gitu ya. Nah, kalau bisa perencanaannya itu harus matang sebelum kalian terjun ke lapangan. Seperti ini ya, bisa jadi mungkin diuji dulu, diriset dulu, disurvei dulu, seperti itu. Jadi hati-hati ya. Jangan hanya pikiran itu datang seketika gitu ya, ketika diimplementasikan susah. Nah, itu jadi barrier sendiri untuk kalian. Dan luaran tidak diperkenankan dalam bentuk prototipe, apalagi hanya dalam bentuk desain teknis. Nah, ini mereka pasti minta bentuk produknya tadi. Misalnya idemu tadi kan untuk mengintegrasi robot investasi bodong gitu ya. Udah bagus nih ceritanya, ada prototipenya kamu buat. Itu kan harus ada produk benerannya. Nih gimana nih caranya? Mungkin kalau bisa jadi kamu presentasi, bisa jadi kamu trial ya waktu kamu presentasi itu. Jadi hati-hati bener, harus dicoba bener kayak gitu. Ya, makanya kan ada ini ya, jangan coba-coba gitu ya kalau bisa. Terus untuk PKM FGK, video gagasan konstruktif, ini biasanya
kalau yang kemarin kebanyakan anak Fakultas Ilmu Budaya di jurusan pertelevisian ini juga bisa membuat FGK ini ya, PKM FGK itu bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar sebagai upaya solusi konstruktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia dalam mencapai SDGs. Dan dimulai dari gagasan, kemudian dilanjutkan narasi, akhirnya diwujudkan dalam konten komunikatif yang konstruktif di media sosial. Ini mungkin agak kesulitan juga ya untuk kita, ini biasanya ranahnya teman kita di sebelah di Fakultas Ilmu Budaya. Tapi kalau misalnya kolaborasi kalian jadi model ya, misalnya gitu ya, atau yang suka nulis buat narasinya gitu boleh juga, kolaborasi boleh. Ya. Nah, kemudian GFT, gagasan futuristik tertulis. Ini juga boleh sih kalian ikut, tapi kebanyakan sih anak sains ya. Yang pertama merupakan gagasan kreatif yang futuristik sebagai respon intelektual atau persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Pada intinya begini, kalian boleh ngambil ini, kalian melihat kompleksitas apa sih permasalahan bangsa gitu ya untuk saat ini gitu ya. Nah, itu kalian boleh buat proposal bahwa misalnya nih ya, misalnya terkait dengan kenaikan harga BBM. Gitu ya, ojo demo tok rek ya, ayo siapa kemarin yang ikut demo, jangan-jangan ikut demo nggak ngerti masalahnya ya. Nah, jangan sampai kalian ikut demo tok nggak ikut solusi, nggak cari solusi ya. Pemerintah itu ya nggak bisa kerja sendiri gitu ya, itu kan juga pasti butuh yang namanya orang-orang atau masyarakat sekitar bahkan ya. Kalian tuangkan misalnya, daripada demo nggak jelas, nggak paham, apalagi terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Gimana kalau kita buat gagasan aja? Nah, ini kan ada salah satunya macam-macam ya. GFT itu dari aspek kebangsaan, kalian boleh menyoroti dari aspek sosialnya, akibat BBM naik itu secara sosial itu kan pasti terganggu ya, orang-orang itu pasti sangat terganggu. Misalnya ketidakmampuan membeli untuk BBM, atau misalnya berhemat gitu ya, atau bahkan berubah, waduh wis ngontel aja misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya biasa pakai sepeda motor gitu ya, selain hidup sehat, oh ternyata hemat gitu ya. Itu membantu juga supaya mengurangi, kayak kemarin itu kan orang gara-gara pandemi hidup sehat ngontel gitu ya, itu kan lumayan gitu ya untuk yang namanya udara di Indonesia itu sangat terbantu loh. Bisa jadi loh ya, aduh karena ini misalnya dari kosan atau dari rumahnya ngontel atau jalan kaki ya kan, atau ada solusi yang lain boleh gitu ya. Nah, ini untuk hemat energi, atau misalnya gimana ya caranya supaya tidak naik gitu ya energi apa yang bisa terbarukan, kayak ini kan kemarin ada yang diusulkan energi listrik ya dari surya misalnya dan sebagainya, itu kan sebenarnya kan solusi gitu ya, atau ada yang lain, teknologi yang lain, atau pangan. Nah ini kemarin juga dari sisi pangan, ini ketahanan pangan ya, biasanya anak-anak sains itu pengganti beras misalnya ya, karena berasnya naik gitu ya, atau misalnya pengganti gandum ya, karena Rusia dan Ukraina lagi perang ya, akhirnya impor gandum ini terganggu karena Indonesia juga lumayan besar gitu ya impornya dari Ukraina gitu ya. Ya ini gimana nih pengganti gandum nih gitu misalnya gitu ya. Atau kemarin minyak ya. Kita nih sebagai apa ya istilahnya pengusaha kelapa sawit itu banyak banget, tapi kok bisa minyak itu mahal? Ini gimana solusinya? Bisa nggak sih minyak itu digantikan dengan yang lain? Minyak jagung udah mulai ada ya kan ya, minyak apalagi misalnya macam-macam lah ya. Nah, itu bisa dibicarakan lebih lanjut ya. Ya, jadi ini paling tidak membantu pemerintah ya, membantu bukan hanya demo-demo aja gitu ya. Nah, ini salah satunya. Sebenarnya itu tujuannya. Terus PKM AI. AI itu adalah artikel ilmiah. Ya, paling enggak membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik yang berkelompok. Kemudian tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat dan kemampuan menulis mahasiswa,
dan meliputi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan sumber penulisan ilmiah tersebut adalah kegiatan ilmiah yang telah selesai dilakukan oleh kelompok, ya, berupa naratif yang nanti disubmit ke jurnal kayak gitu. Oke, ini saya langsung pada intinya, mungkin kalian nanti bisa ini ya belajar lagi, dan saya harap KSPI juga menyediakan kelas khusus untuk PKM tadi ya, RSH sendiri, karena kalau mau bicara itu panjang sekali seharian ya. Nanti bisa buat kelas lagi. Yang pertama, saya selalu ingatkan bahwa ikut kegiatan apapun, pekan kreativitas mahasiswa apapun, itu jangan lupa selalu baca panduan PKM dengan cermat. Contohnya, misalnya, titik, koma, huruf tipenya apa, belum tentu Times New Roman loh ya, bisa jadi Arial, bisa jadi Calibri, spasinya berapa, nggak cuma satu spasi, bisa jadi 1,15 biasanya, marginnya berapa, itu hati-hati banget. Kemarin itu sebenarnya yang timnya si Rosa itu, RSH itu sebenarnya nggak lolos gara-gara awalnya tuh nggak lolos gara-gara nggak sesuai panduan, kalau nggak salah itu kan malu-maluin ya. Maksudnya ya untung dikasih kesempatan sama reviewernya untuk memperbaiki gitu ya. Nah ini biasanya anak-anak itu teledornya di sini gitu. Kalian itu kan nggak cuma sendiri gitu ya. Ada tadi kan maksimal 5 anak gitu ya dalam satu kelompok, itu saling ngingetin gitu ya. Oh ini harus sesuai dengan panduan kayak gitu, titik komanya itu harus disesuaikan. Makanya harus cermat, hati-hati. Kalau udah nggak sesuai itu biasanya langsung apa ya itu tadi tidak layak gitu. Dan tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis. Contoh kecil tadi misalnya apa secara redaksionalnya harus sesuai, rapnya juga jangan ngawur gitu ya. Wes pokoknya aku pengen 9.450 ini ada, tapi kamu nggak paham masalah 60%, 15%, 30%-nya untuk apa aja dan tidak diperkenalkan. Nah, itu harus disesuaikan. Terus luaran, kemarin tuh saya banyak mengomentari terkait dengan luaran tuh nggak cuma laporan akhir dan kemajuan, tapi kan ada yang misalnya PKMK itu kan minta produk usaha gitu ya. Nah, itu produk usahanya harus detail apa. Kalau misalnya tadi FGK itu kan produknya itu kan video misalnya, itu juga harus sesuai. Jadi harus disesuaikan, dan fokusnya ini loh kata kuncinya kreatif ya, kreativitas gitu ya. Jadi itu yang menjadi ini istilahnya kata kuncinya. Nah, kalau ini dari saya pribadi ya, sebenarnya ini bisa untuk apapun juga sih gitu ya. Kalian kalau pengen ikut kegiatan-kegiatan apapun gitu ya, gimana sih caranya menemukan ide yang menarik gitu ya Bu, yang kreatif gitu ya. Nah, karena lulusan perguruan tinggi ini kan dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, and communication skill gitu ya, sesuai dengan ini kebijakan apa pemerintah tadi untuk mencapai IKU. Yang pertama pasti kalian harus banyak berimajinasi ya. Ya jangan hanya rebahan main HP doang, buka TikTok doang gitu ya. Tapi paling enggak kalian punya rasa imajinatif gitu ya yang tinggi, persepsi dan nalar. Kemudian juga sering membaca ya, itu kalau saya ya membaca apapun ya, headline gitu misalnya. Ya jangan headline aja ya, buku, membaca berita yang penting-penting, ojo membaca berita sing viral toh ayo ojo Indra Ken dan Salmanan doang ya, banyak ya. Boleh baca kayak gitu, kalian paling nggak tahu ini apa sih masalahnya, kok bisa ketangkep ini, kenapa sih dengan aplikasinya, itu boleh dengan membaca pastinya ya. Terus nah ini gunakan sense of istilahnya tuh perasaan kalian. Jadi tidak hanya secara pemikiran, perasaannya, emosi, estetika, harmonisasi itu digunakan gitu. Mungkin ini lebih cocok kayak ke PM kali ya, pengabdian masyarakat ya. Kadang itu gini, Bu Rere itu pernah di satu sisi ikut pengabdian, jangan pengabdian deh. Ini yang kemarin Bu Rere dapat hibah inovasi itu melihat bahwa di kampus Bondowoso itu kan ada koperasi gitu ya, pembayarannya masih manual, masih ribet gitu ya, transparansinya kurang. Waktu itu Bu Rere main-main ke Surabaya melihat ada sekolah kampus, oh iya ya ternyata bisa ya pakai QR code gitu ya, itu kan paling enggak
memudahkan ya dan cashless, tapi dia bekerja sama dengan bank. Kalau Bu Rere pemikirannya kita ngambil gap gitu ya. Kalau kerja sama bank, otomatis ada uang yang nanti harus kita istilahnya alihkan ke bank. Lah, kita kan pengennya istilahnya tuh laba yang maksimum ya. Kita buat aplikasi sendiri aja gitu. Ya karena orang ekonomis ya, orang ekonomi gitu ya. Jadi kan harus berpikir efisien dan ekonomis gitu ya. Ya ngapain uang dikasihkan ke yang lain gitu ya, kalau kita bisa istilahnya itu dapat laba sendiri gitu. Akhirnya ya Bu Rere dapat istilahnya pemikiran itu Bu Rere tuangkan, dapatlah itu hibah inovasi gitu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk dari pemikiran dan emosi juga gitu ya. Ya ngapain kita ngayain yang lain gitu ya, ngayain bank gitu. Ya kita harus duluan, dan juga nah ini harus dikembangkan juga ya keterampilan kalian, bakat ya, faal tubuh dan pengalaman. Ya ini tadi, jangan hanya kalian bisa berpikir skill of thinking-nya itu bagus gitu ya, tapi kalian enggak bisa berkomunikasi yang baik. Ya paling enggak kalau sering ikut lomba, sering ikut presentasi, termasuk PKM, itu semuanya itu akan secara garis besar itu akan meningkat gitu ya. Mungkin saya mau tanya-tanya yang pengalaman ikut lomba di sini, dari awal yang notabene itu masih ikut-ikutan gitu ya, masih wait and see siapa namanya kakak-kakaknya gitu kan, pasti berubah ya ketika kalian mulai ikut dan juga bahkan menang gitu ya. PD-nya itu kan udah mulai meningkat ya. Ya kepercayaan dirinya itu kan akan meningkat, dan juga apa namanya kalian itu pasti akan ingin mengeksplor lebih dalam, mengembangkan, kan nggak berhenti di satu sisi gitu ya. Jadi PD-nya itu pasti juga akan meningkat gitu. Terus, nah ini ya tips and trick kalau misalnya kalian ingin ide kalian itu didanai gitu ya, atau bahkan lolos PIMNAS gitu ya di tahun ya, kalau tahun ini kan sudah ya, tahun berikutnya gitu ya. Selalu update info kekinian. Itu ya yang pertama. Yang kedua, selalu ya ini lakukan kolaborasi. Ya saya mungkin kemarin sudah saya sampaikan ya waktu ketemu Haris tuh, jangan kamu cuma anak ekonomi aja gitu. Kamu butuh keilmuan yang lain, misalnya butuh anak Fakultas Teknologi Pertanian untuk menghasilkan produk gitu ya. Ya nggak apa-apa, ajak aja. Atau kamu misalnya butuh anak farmasi gitu, terkait dengan produk yang ada kaitannya dengan kesehatan, boleh gitu ya. Atau bahkan anak kedokteran gitu ya, ilmu-ilmu kesehatan gitu ya. Kesehatan ekonomi misalnya, boleh gitu ya. Nah, lakukan kolaborasi. Ya sekarang tuh nggak ada eranya malu kenalan gitu ya. Ya enggak lah, biasa aja. Tapi yo ada batasan ya. Kita tetap sesuai keilmuan kita. Masih lobet, saya mau ngecas sebentar. Terus ya, kemudian mencari masalah sosial yang belum terselesaikan. Nah tadi ya, kreativitas itu bisa muncul karena ini ya, ada gap-nya, dan itu bisa kalian cari gap-nya, kemudian kalian cari langkah untuk menyelesaikannya kayak gimana. Jadi anggapannya itu begini, kalian tidak hanya wacana lah ya, tapi bisa diimplementasikan. Aduh sulit Bu gitu misalnya, ya itu tadi kamu harus butuh kolaborasi gitu ya, dan juga ya pembimbingnya juga support pastinya. Kan ini kalian kan bisa diskusi sama pembimbing ya nanti ya, gimana-gimananya gitu. Nah, fokus dalam penyajian judul biasanya tuh kalian lebih dari 20 kata kayak gitu ya, terus judulnya tuh monoton, misalnya pengaruh A terhadap itu monoton, wis gak ngara lolos menurut saya ya. Cari judul-judul yang unik dan orang itu tertarik untuk membaca. Dan RAB-nya juga tadi ya realistis sesuai dengan petunjuk teknisnya. Sajikan dengan realistis dan aplikatif, dan perhatikan harus sesuai dengan buku pedoman. Gunakan tools-tools misalnya untuk daftar pustakanya itu Mendeley, EndNote, bibliografi, dan sebagainya.
Nah, saran saya juga sering konsultasi sama dosen ya. Bu, saya punya ide kayak gini nih, ada gitu. Misalnya gimana ya Bu, kayak gini gitu ya. Cari dosen yang notabene itu akrab lah sama kalian kayak gitu. Terus baca buku, baca artikel dan informasi yang kredibel ya. Kalau baca informasi jangan dari lambih turah aja ya, tapi cari informasi yang misalnya dari Kementerian Keuangan gitu ya, misalnya, atau dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, atau dari ya macam-macam ya, ojo dari ini website atau yang informasi nggak jelas, harus tahu kredibilitasnya juga kayak gitu. Terus perluas koneksi ya, jelas pengalaman dan kepekaan sosial yang solutif. Koneksi itu ya kalian bisa dari manapun ya, teman di luar kampus misalnya dari universitas lain, atau misalnya tetangga gitu ya, atau misalnya yang suka main-main ke desa gitu ya, atau yang suka main kemana, healingnya itu sekalian nyari informasi gitu ya. Anak sekarang itu kan sukanya healing, healing gitu ya, healing tapi nggak dapat apa-apa. Paling nggak kalau healing itu ya inilah ya, dapat informasi apa gitu ya, ngobrol, oh kayak gini ya. Ya Bu Rere tuh suka jalan-jalan, jangan salah ya. Bu Rere tuh suka kemana aja gitu ya. Tapi kadang itu ya gitu, ketemu orang misalnya penduduk lokal gitu ya. Kadang ngobrol, oh misalnya apa ya, terkait dengan desa wisata gitu ya. Gimana kok bisa ngembangin ini gitu kan ya, awal mulanya gimana, terus hambatannya apa misalnya gitu ya, kira-kira kalau dikembangkan kayak gini gimana ya Pak, ya macam-macam lah. Topik pembicaraan itu kan kadang muncul ya, bisa dari kalian itu ya sambil main ke desa wisata itu ya, foto-foto, cuma foto-foto tok gitu ya, paling nggak ngobrol gitu ya Bu, sama yang jaga misalnya, entah sama ya syukur-syukur sama yang ketemu sama yang ini ya, istilahnya itu buat yang pekerjaannya lah, atau kepala desanya bahkan ya, karena hubungannya sama desa wisata gitu ya. Ya itu syukur-syukur kayak gitu ya. Jadi sekalian main, sekalian nyari informasi gitu ya. Ojo cuma gur healing, ayo. Healing itu artinya kamu tahu nggak siapa? Ada yang tahu nggak? Healing itu apa? Banyak senyum-senyum tapi nggak ngerti arti ini. Healing itu kan penyembuhan ya. Penyembuhan dari orang yang, kamu tahu apa nggak sih? Tahu nggak artinya apa? Penyembuhan dari orang yang punya tingkat depresi. Ya, makanya hati-hati gitu loh dengan menggunakan kata healing gitu ya. Oke, kemudian nah ini tips presentasi yang baik. Ya mudah-mudahan selain buat proposal yang baik, nanti kalau udah jelas gitu ya, bahkan ada wawancara atau bahkan presentasi, ini selalu saya sampaikan bahwa ya gunakan salam sapa semuanya, misalnya ada dewan juri di situ atau siapalah reviewer misalnya dan sebagainya, disapa dengan ramah, gunakan bahasa Indonesia yang baik, misalnya punya mutu ya, tagline, punya pantun, performance-nya itu diperhatikan ya. Biasanya ini ditentukan ya, gunakan jas alma mater yang baik atau penunjang yang baik, mau ditambahi udeng atau apa ya, itu hanya menarik aja sih. Kemudian jika daring, nah karena untuk tahun depan itu kan sudah luring ya, kalau daring ini biasanya pastikan jaringannya stabil. Buat PPT yang menarik, main mapping aja, nggak usah satu proposal di kopas, itu nggak usah. Jadi inti-intinya apa? Jangan banyak baca ya, sama kayak hari inilah, kayak Bu Rere ini kan ada PPT tapi banyak kan itu mending ngobrol aja, lebih seneng ngobrol ya. Terus karena teamwork itu jangan hanya misalnya cuma satu aja anaknya itu aja jawab pertanyaan itu aja, jangan ya. Kalau bisa semuanya 5 orang ini harus paham gitu ya, harus bisa mempresentasikan dengan baik, harus senyum, energik, ramah, semangat dan interaktif gitu. Dan juga nanti closingnya ucapkan terima kasih ya, bisa jadi pakai pantun penutup, mutu atau ya macam-macamnya, dan tetap sopan pastinya kayak gitu. Mungkin itu ya dari saya. Ini ada beberapa kata-kata yang saya kutip gitu ya, misalnya dari Robert Kiyosaki, successful people don't fear failure.
but understand that it's necessary to learn and grow, gitu ya, to and grow from. Terus kemudian bekerja keraslah seolah kesuksesan itu mudah untuk diraih. Dan ini yang selalu terpatri di dalam hidup saya, menulislah karena tulisan itu tidak akan pernah mati. Ya kita kan nggak tahu ya, dan kita nggak mungkin abadi di dunia, bisa jadi kita juga pasti gitu ya, karena kan sesuatu yang pasti itu kan kematian ya. Nah kalau misalnya kita meninggalkan apa istilahnya dunia ini gitu ya, tapi kalau tulisan itu kan insya Allah nggak akan pernah hilang ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat Bu Rere sudah nggak ada di dunia, tapi paling nggak kalau googling namanya Bu Rere itu kan pernah ada gitu ya. Jadi itu yang menjadi istilahnya itu motivasi Bu Rere juga, menulis itu biar jadi istilahnya itu kenangan gitu. Terus great minds discuss idea, average minds discuss event, and small minds discuss people. Yang suka gibah bisa jadi dia punya small minds gitu ya. Nah, ini hati-hati, tapi kalau dia memiliki great minds ya dia pasti yang dibicarakan adalah diskusi ya. Kalau average minds ini biasanya orang-orang yang notabene hanya ngomongin besok kita nongkrong di mana ya gitu, nongkrong aja tapi nggak ada diskusi yang menarik, cuma ngomongin orang ya percuma gitu ya. Nah ini merupakan ungkapan dari Eleanor Roosevelt. Dan ini ya good luck buat kalian semuanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kalian gitu ya. Ini agak pamer ya, maaf ya. Ini cuma motivasi aja sih. Jadi ini ada tulisannya Bu Rere. Jadi Bu Rere alhamdulillah kalau nulis di jurnal itu kan kewajiban ya. Nulis di jurnal itu pernah, nulis di media massa ini pernah juga. Di kemarin alhamdulillah iseng-iseng nulis, dihubungi ternyata lolos gitu ya. Kalau urusan hadiah itu nomor 2 lah, paling enggak ya saya pernah nulis di sini gitu ya, udah kayak kebanggaan gitu. Terus udah pernah saya hakikan ini bukunya Bu Rere, insya Allah tahun ini Bu Rere ngeluarin buku lagi. Nanti insya Allah mudah-mudahan itu bagian dari motivasi aja, tapi Bu Rere itu masih kayak kurang gitu ya. Kalau kita lihat pengalaman dosen-dosen yang lain tuh masih luar biasa, masih sangat luar biasa. Cuma jadi motivasi aja buat kalian bahwa ini merupakan suatu wadah gitu ya untuk kalian berkreasi, berinovasi, yaitu tadi paling enggak kalian itu hidup itu kan pengen bermanfaat nih. Kalau ditanya kan cita-citanya apa gitu ya. Paling enggak salah satunya menjadi manusia bermanfaat. Manusia bermanfaat itu salah satunya tidak hanya kita memberi orang itu terbantu gitu ya. Tapi paling enggak ya melalui gagasan tulisan ini, melalui tulisan orang membaca, orang terinspirasi, itu bisa jadi bagian dari usaha kita untuk bermanfaat bagi orang lain kayak gitu ya. Itu pesan dari saya. Selamat berjuang untuk PKM untuk tahun depan mungkin ya, atau misalnya ada event-event yang lain yang ingin kalian ikuti gitu ya, itu menjadi istilahnya itu motivasi untuk kalian untuk selalu berkreasi. Jangan hanya puas saat ini, harus tetap rasa puas itu nggak boleh selesai ya, tapi harus terus dipupuk ya, tapi juga jangan berlebihan gitu ya. Ada saatnya bahwa orang itu istirahat. Ya kalau sudah ingin istirahat sejenak nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin terus berkreasi gitu ya, boleh gitu ya untuk mencapai titik kepuasan kalian sampai di mana gitu. Ini merupakan suatu jalan, suatu petunjuk bahwa kesuksesan itu bisa dimulai dari menulis itu tadi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mungkin banyak di diskusi ya, santai aja. Karena kalau tegang-tegang, ini kayaknya bukan kuliah juga gitu ya. Jadi santai aja. Saya kembalikan kepada moderator mungkin ya. Terima kasih.
Baik Ibu, terima kasih. Wah, sangat luar biasa dan menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Resa tadi terkait program kreativitas mahasiswa ini. Nah, pasti dari para peserta sudah semakin tercerahkan nih bagaimana gambaran tentang PKM. Karena sesi penyampaian materi telah selesai, mungkin dari peserta masih ada materi yang kurang jelas atau belum dipahami, bisa ditanyakan kepada pemateri. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menyalurkan pertanyaannya dengan cara memanfaatkan fitur raise hand, yang kemudian nanti akan saya arahkan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atau dapat langsung mengetiknya di kolom chat dengan format nama lengkap, underscore pertanyaan. Silakan pada para peserta yang ingin bertanya kepada pemateri. Mungkin sambil menunggu teman-teman peserta yang ingin bertanya, Ibu, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi sikap dari anggota tim kita yang apabila tengah-tengah pengerjaan itu mereka komitmennya itu mulai berkurang begitu, Ibu. Biasanya kan kita disibukkan oleh kepadatan-kepadatan kuliah begitu. Cukup, terima kasih. Ya, balik lagi ya, komitmen kan yang diminta. Ya, jadi ya ibaratnya itu kayak orang apa ya, pacaran mungkin ya. Ya, mungkin komitmennya kamu pacaran sama saya apa? Jangan hanya sekedar suka gitu ya. Itu kalau yang bagus ya, maksudnya begini, apa namanya, kalian itu kalau sudah berkomitmen, janji gitu ya, semaksimal mungkin kan harus ditepati gitu ya. Jangan sampai mengecewakan. Kalau misalnya, iya saya ikut, gitu ya. Peran saya apa? Harus jelas job desk-nya. Ketika berjalan, kesibukan kan kadang kita nggak tahu ya, muncul dari apa manapun gitu ya. Tapi balik lagi, oh iya ya, saya punya janji, saya punya komitmen dengan si A gitu ya untuk menyelesaikan tugas seperti ini. Ya balik lagi harus kembali, harus ada motivasi. Saya motivasinya apa sih? Kenapa saya kok mau berkomitmen dengan ini gitu? Misalnya kayak gitu ya. Jadi harus ada semangat dan motivasi kayak gitu. Orang itu kan pasti ada titik jenuhnya juga bisa jadi, titik lelahnya juga bisa jadi. Ya itu tadi saya bilang bahwa ketika kalian jenuh, lelah, istirahat aja sebentar, tapi diingat-ingat lagi bahwa oh saya punya hutang lah paling tidak, saya punya janji. Itu harus kalian tepati, komitmen itu juga harus kalian tepati. Balik lagi tujuannya apa. Jangan sampai, apalagi yang masih muda-muda ini kan egonya kan kayak yang duh, iki yo gak tahu kerja, misalnya kayak gitu kan biasanya. Iki banyak lah anak-anak tuh lucu-lucu gitu kadang saya lihat gitu. Balik lagi harus komitmen awalnya apa, perjanjiannya apa, janjinya apa kayak gitu. Ayo semangat, kita harus nyelesain ini karena target kita pengen nih dapat pendanaan PKM gitu ya. Ya kayak gitu. Motivasinya harus ada. Itu sih balik. Saya nggak bisa ini secara general ya. Kalau secara spesifiknya balik ke teman-teman sekalian gitu, balik ke adik-adik sekalian. Kalau saya orangnya itu gini, kalau udah sama orang gitu ya, meskipun kadang lupa gitu ya, udah janji insya Allah akan saya penuhi kayak gitu ya. Misalnya hari ini aja saya kan udah berulang kali tuh dipinang sama KSPE gitu ya, sampai 3 kali baru bisa gitu ya. Meskipun hari Minggu karena apa ya, tujuannya untuk memotivasi kalian, ya saya insya Allah akan datang gitu. Karena udah janji gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya, dalam tahap pelaporan PKMK, hal apa saja yang harus dicantumkan? Begitu Ibu. Nanti ya itu tadi ya apa namanya laporan kemajuan.
laporan akhir sama produk. Ini yang secara umum yang saya ketahui nanti akan dibahas sekali ya di kelas PKMK sendiri. Jadi yang pertama laporan kemajuan misalnya progres penggunaan dana, progres produksi misalnya ya, karena kan produk ya, itu kan harus ada. Terus juga laporan terkait dengan misalnya penjualannya berapa dalam, karena kemajuan itu kan jangka waktunya 3 bulan ya. Dalam 3 bulan terakhir itu kalian cerita progresnya bagaimana, laporan keuangan itu jelas. Kalau PKMK itu laporan keuangan juga diminta soalnya nanti. Nggak cuma PKMK sih semua, cuma kalau laporan keuangannya itu terkait dengan pendapatan dari barang atau jasa yang sudah dijual. Terus habis itu juga berkaitan penggunaan dana. Iya itu sih, sama progres kendalanya itu juga apa aja, itu juga nanti di ini istilahnya dilaporkan kayak gitu. Untuk sampai laporan akhir, kalau laporan akhir itu artinya penyerapan dana sudah 100%, kemudian laporan keuangan juga, sama produknya itu sudah misalnya sudah banyak dijual gitu ya, harus layak untuk misalnya untuk izin PIRT dan sebagainya, sudah layak untuk dijual, produksi massal itu boleh. Itu sih dari saya. Baik Ibu, sangat membantu sekali untuk jawabannya. Di sini sudah ada satu peserta yang raise hand atas nama Muhammad Syafaatur, dipersilakan untuk on mic. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam Ibu. Saya izin bertanya Ibu mengenai PKM ini, di mana saya sendiri pribadi itu kan dalam hal kayak tulis-menulis gini kan kayak lebih suka membahas tentang teknologi gitu, jadi kayak tentang pembuatan platform aplikasi gitu. Lah, di mana kalau saya sendiri sebagai mahasiswa FEB itu kan dalam pembuatan aplikasi ini kan masih terbatas ya Ibu, kayak pembuatannya itu masih belum bisa gitu. Nah itu kan salah satu tadi solusinya yang Ibu katakan itu kan mencari mahasiswa yang tahu mengenai bidang kayak pembuatan aplikasi gitu, kayak anak IT gitu Ibu. Lah tapi kan tidak semua kayak mahasiswa yang jurusan IT itu kan kayak tahu tentang IT gitu ya Ibu. Lalu saya juga kan belum istilahnya belum mempunyai kenalan anak IT gitu Ibu. Jadi kendalanya di situ. Lah kalau semisal saya punya gagasan gitu mengenai pembuatan platform aplikasi akuntansi untuk UMKM gitu Ibu, lah itu kan juga membutuhkan aplikasinya secara langsung gitu, kayak produknya secara langsung gitu kan. Nah itu bagaimana cara saya gitu menghilangkan kendala ini gitu, jadi mengatasi kendala ini biar gagasan saya itu bisa benar-benar terwujud. Mungkin seperti itu Ibu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Ya yang pertama ya harus cari kenalan. Kayak Bu Rere dulu ya sama, nggak ada kenalan orang Fasilkom gitu ya. Nggak pernah ada, nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu gitu ya. Sometimes kita dosen-dosen itu kayak, saya butuh orang Fasilkom gitu ya. Kadang cuma nama doang, setor nama, nggak pernah tahu orangnya gimana, gitu ya, cuma chatting aja, sistem percaya. Akhirnya ya sudah, itu kita buat sampai produknya jadi gitu ya. Yang penting komitmen kayak gitu. Tapi ya jangan asal comot juga sih, kita harus tahu track record ya. Kalau mungkin anak semester 2021 agak susah kali ya. Mungkin agak yang semester 4, 5, 6 itu mungkin sudah high ya. Nah, itu ya kamu ceritakan, kamu lakukan pendekatan gitu ya, main-main dulu, punya kenalan dulu gitu, kopi darat dulu lah. Kenalan ya, kemudian buat program kayak gitu ya. Intinya memang harus ada sifat terbuka ya, keterbukaan. Terus gini, misalnya, saya tetap susah Bu gitu ya. Ya itu tadi anak akuntansi mungkin ya. Kamu anak akuntansi? Muhammad Syafaatur? Iya Ibu. Oke, kalau anak akuntansi itu mungkin kita hanya bisa bermain sekedar prototipe ya. Kalau kamu nulis misalnya di GFT tadi ya, itu nggak masalah prototipe. Tapi kalau nggak salah di apa tadi
PI ya, KI dan KPI itu kan minta produknya nyata ya. Hati-hati ya, kamu jangan sampai salah rumah. Tapi kalau cuma di GFT itu mintanya prototipe itu nggak masalah. It's okay. Tapi kalau kamu salah rumah, kamu di PI kalau nggak KI ya karena minta produk ya wawalan. Sama kayak kemarin saya bimbing apa kemarin ya, timnya Fikri ya kalau nggak salah, kan terkait dengan sistem informasi ya. Dia bilang, saya nggak bisa Bu, gitu ya. Loh nggak apa-apa kalau kamu cuma, paling nggak kan kamu diajari prototipe ya. Di keilmuan kita, di akuntansi itu kan, kita kan diajarin buat prototipe ya. Flowchart gitu ya. Ide berpikirnya secara sistematis gitu diajarin. Idenya dulu, nggak apa-apa. Perkara pengembangan, ini memang harus dibutuhkan orang-orang yang ahli. Atau kamu istilahnya apa ya mau nggak mau harus bekerja sama sih dengan anak-anak yang anak-anak yang ahli di bidangnya. Makanya saya bilang bahwa nggak ada musimnya sekarang itu kalian jadi anak yang close gitu ya, harus terbuka. Terbukanya dalam hal positif ya, kolaborasi kayak gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Makanya Syafatul semester berapa kalau boleh tahu? Masih semester 2, Ibu. Ya, semester 2 kan masih ada waktu kurang lebih 2 tahun lah ya. Ya, nyari teman dulu lah. Gitu. Nyari teman dulu, paling nggak punya ide dulu gitu ya. Kemudian nanti bisa dikolaborasikan. Kalau masih semester 2 mungkin agak kesulitan masih ya. Ikut aja sama kakak-kakak kelas kalian dulu, yang angkatan 2020, yang angkatan 2019. Ngikut dulu ya. Kalau masih awal itu ngikut. Sama kayak Bu Rere dulu ya awalnya pengikut ya, follower gitu. Terus akhirnya sudah menemukan istilahnya passion gitu ya. Ya kalian bisa menciptakan sendiri kayak gitu. Ambil belajar lah. Tenang, apa ya istilahnya nggak usah gerusah-gerusuh ya. Ya itu ada prosesnya semuanya. Paham ya maksud saya? Izin bertanya lagi boleh Ibu? Untuk yang PKM yang tadi di perintahnya itu kayak membuat produk itu, produknya itu harus 100% sudah jadi ya Ibu? Iya diminta memang. Kalau luarannya tadi kan ada luarannya. Luaran diminta produk, ya produknya harus jadi. Kalau cuma prototipe, tadi kan ada yang cuma prototipe ya. Yang ya cuma prototipe aja. Kalau misalnya produk real harus jadi. Ya diminta, itu benar-benar diminta gitu. Makanya hati-hati memilih PKM apa ya yang mau diikuti kayak gitu. Jangan sampai salah rumah. Kalau salah rumah, salah alamat, ya itu kamu yang nggak diizinkan masuk kan, gitu. Hati-hati. Kalau semisal itu produknya gitu, kita minta bantuan ke orang lain gitu, bagaimana? Nggak boleh tadi, kan nggak boleh. Oh, tidak diperboleh. Iya, bukan kreativitas lah jadi ini. Oh, ini yang diminta dari kreativitas kalian masing-masing. Minta bantuan orang lain tuh maksudnya kolaborasi dengan anak sistem tadi, misalnya boleh. Tapi lah misalnya wis iki garapno, kamu punya sopo gitu, kan nggak boleh. Jadi bukan program kreativitas jadinya. Kan nanti diuji. Waktu presentasi kan diuji nanti kalian. Kalau lolos pendanaan, lolos PIMNAS itu. Gitu. Berarti kalau semisal kolaborasi gitu tidak apa ya Ibu? Ya, maka tadi kata kuncinya kolaborasi. Paham ora? Oh alah ya, baik Ibu, paham. Ya, terima kasih. Kata kuncinya gitu. Tadi kolaborasi. Kolaborasinya boleh 2 angkatan yang berbeda dengan jurusan atau prodi yang berbeda itu boleh. Tuh. Misalnya saya angkatan 2021 Bu, teman saya di sistem informasi itu angkatan 2020 nggak apa-apa. Sangat diperbolehkan untuk saat ini. Dosennya aja kolaborasi. Bu Rere itu ada satu proposalnya itu ya dosen manajemen, akuntansi, pertelevisian, teknik mesin, teknologi informasi. Jadi satu proposal itu beda-beda dosen gitu ya, karena sesuai dengan kepakaran kita. Ya, tidak menutup kemungkinan.
Itu ya, paham ya? Iya Ibu, paham. Terima kasih Ibu. Ya, semangatlah. Masih semester 2, masih banyak waktu untuk belajar. Yang Iya kakak Ibu. mungkin nanti juga bisa berbagi ya. Oke. Ada lagi mungkin? Iya, mungkin dari peserta masih ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand ya. Kayaknya tadi ada ya. Silakan yang mau bertanya. Masih belum paham. Nah, nanti mungkin buat kelas tadi ya, kelas PKM tersendiri ya. Maksudnya tadi misalnya PKM RSH, PKM RE sendiri, PKMK sendiri, bisa dibicarakan lagi di next ya. Saya harap melalui KSPE atau UKM yang lain yang ikut PKM itu meningkat ya, karena FEB ini masih sedikit sekali. Padahal FEB itu kan mahasiswanya terbesar nomor 2 ya setelah FKIP ya. Kok kemarin malah yang ikut PKM itu sedikit. Saya nggak tahu sih apa karena kurang informasi atau memang minatnya nggak ada, saya nggak tahu ya. Yang jelas mudah-mudahan di setiap tahun karena kita juga ada target bisa meningkat. Itu sih dari saya. Silakan. Mungkin semua peserta sudah paham dan jelas terkait pemaparan dari Ibu Resa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Resa yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemateri pada pelatihan ini dengan sangat luar biasa. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah kegiatan dalam acara kelas riset tahun 2022 UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Kesimpulannya, program kreativitas mahasiswa atau PKM menjadi ajang bergengsi bagi mahasiswa untuk mendapatkan hibah dari Kemendikbud dan berkompetisi di tingkat nasional dengan harapan menjadi kritis terhadap berbagai fenomena di sekitar. Nah, pelaksanaan PKM sangat dianjurkan terdiri atas 2 angkatan yang berbeda dan lintas jurusan untuk saling menunjang kompetensi antar mahasiswa. Penyusunan PKM harus memperhatikan beberapa hal penting, diantaranya kesesuaian judul atau topik dengan bidang ilmu yang diangkat, justifikasi anggaran, dan timeline kegiatan. Beberapa kiat sukses dalam mengikuti PKM adalah membaca panduan PKM dengan cermat, baik pedoman umum maupun pedoman tiap jenis PKM, serta tulis proposal sesuai dengan ketentuan yang diminta dalam panduan dan petunjuk teknis. Nah, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta maupun panitia yang belum menyalakan fitur kameranya mungkin dapat segera dinyalakan, dan kepada panitia yang bertugas memandu jalannya sesi dokumentasi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk seluruh peserta dan panitia yang belum menyalakan fitur kamera, dipersilakan terlebih dahulu untuk menyalakan fitur kameranya. Baik, saya akan mulai sesi dokumentasi. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, disampaikan terima kasih. Berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari panitia, kami serahkan berikut sertifikat kepada Ibu Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SEMAAK CSRS, CSRA CRP, sebagai pemateri dalam acara kelas riset 2022 dengan tema diseminasi riset, upaya mendongkrak semangat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam menyambut kemeriahan PKM 2023. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk KSPE. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya masih kurang jelas, gitu mungkin bisa disambung dengan next meeting. Dan mudah-mudahan untuk adik-adik tetap semangat berkarya. Dan saya tunggu untuk proposal kalian di PKM tahun berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum berakhir, saya Lailatul Yulfa, selaku moderator mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemateri dan para peserta yang telah hadir di kesempatan ini. Nah, semoga materi yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama panitia yang bertugas juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, saya izin undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam ilmiah, sukses selamanya. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya semuanya.